إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فكتب لهم ربهم إذا الدنيا والسعادة الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah muliakan kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, malam ini kita akan membicarakan hal yang istimewa, catatan penting dari perjalanan sejarah perjuangan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum Rasul diperintah Allah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di bulan Rajab ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membicarakan peristiwa besar ini, tentu tidak lepas dari 10 tahun bagaimana beliau berjuang menyampaikan risalah Islam. Dan tentu ini menjadi pelajaran berharga dari kita bahwa malam ini kita bukan membicarakan peristiwa itu semata, tapi hikmah di antara sekian banyak hikmah yang menjadi bekal, yang menjadi pelajaran, yang menjadi nilai berharga di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Peristiwa Isra Mi'raj pertama menjadi catatan penting untuk kita ini menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang selalu menghilangkan segala bentuk kesedihan, kesusahan, keraguan, kekhawatiran. Menjadi apa? Menjadi hidup yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Apa sih dalilnya? Apa sih sumber masalahnya? Sehingga menjadikan kita jatuh ke dalam kesulitan dan kesusahan. Sesusah dan sesulit apa hidup dan kehidupan kita yang kita alami dibandingkan betapa sulitnya, betapa beratnya ujian yang diterimakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau berdakwah. Pertama beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, approach personal, mana yang teman, mana yang kawan, sahabat karib, sedulur, saudara didakwai. Hasilnya as-sabiqunal awwalun, sekelompok kecil dari orang-orang terdekat yang kemudian menerima risalah Islam. Setelah sekian waktu dilanjutkan, kemudian perkembangan tidak signifikan, maka kemudian apa yang terjadi? Rasul menempuh jalan dakwah yang jauh lebih berat, yaitu go public, dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan. Dan ini tentu kita bisa memahami resikonya jauh
lebih berat dibanding ketika dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga apa? Bukan hanya caci maki, bukan hanya intimidasi dan teror. Coba kalau kita bayangkan, kita posisikan, kita hidup di tengah-tengah Nabi. Dan kita bagaimana merasakan betapa beratnya dakwah yang harus dilakukan oleh Nabi ketika menyampaikan risalah Islam, yang memperkenalkan bahwa dirinya ini Nabi, dirinya ini Rasul, utusan Allah. Bagaimana beliau menawarkan, bagaimana beliau memperkenalkan ini. Dan tentu penolakan itu luar biasa. Bagaimana ketika diri kita sendiri, kemudian kita mengajukan diri kita. Sehingga kemudian dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang buruk. Dan tidak hanya itu kemudian. Penolakan itu menjadi apa? Yaitu tindakan-tindakan kekerasan fisik di luar batas kemanusiaan. Coba kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah diseret di padang pasir yang panas, dihimpitkan batu besar supaya mereka kembali kepada nenek moyang, supaya kembali mereka kepada Lata, Uzza, dan sebagaimana zaman kejahiliahan itu yang terus ingin dihidupkan oleh mereka-mereka yang punya modal, oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, oleh mereka-mereka yang punya jabatan. Bagaimana? Tetapi itu tidak menyurutkan nyali dari sekian kecil pengikut-pengikut itu. Contohnya akad itu menggema dari siapa? Dari bibir manusia yang betul-betul teguh keyakinan untuk tetap mempertahankan keyakinan seperti Bilal bin Rabah. Dan itu contohnya tidak sedikit. Jumlah mereka memang terbatas, tapi keyakinan dan keteguhan mereka sungguh luar biasa. Sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin keras untuk mengadakan tindakan-tindakan biadab di luar batas kemanusiaan. Sampai dalam catatan sejarah, hijrah itu kematian. Keluar dari kota Mekah saja itu sulit. Maka betapa kita bisa rasakan ketika di tahun ke-13 dari kenabian, sebelum Nabi berangkat hijrah, Allah turunkan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Sampai kemudian yang ke-13, Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Apa maknanya? Nasihat 13 level itu tidak main-main. Betapa keras kepalanya orang-orang Quraisy. Mestinya selesai ketika dinasihati satu level. Ar-Rahman. Masa kamu tidak kenal Ar-Rahman? Kamu hidup, masa kamu tidak mengerti Ar-Rahman? Bagaimana engkau bisa mendapatkan oksigen? Bagaimana pertumbuhan semua organ-organ tubuhmu yang kalian dulu bukan siapa-siapa? Maka di surat ke-76, surat Al-Insan, hal ata alal insani khinum minadz dzahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa, satu waktu yang ketika itu sungguh engkau belum bisa disebut apa-apa. Siapa engkau? Apakah engkau sel telur? Apakah engkau sperma? Ingat, sel telur dan sperma yang dititipkan oleh Allah di ayah dan bundamu nempel di dinding rahim, diproses sedemikian rupa oleh Allah, maka jadilah engkau manusia. Masa engkau tidak kenal Ar-Rahman? Mestinya satu level itu sudah sadar dia. Karena di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172 itu sudah dimaklumatkan oleh Allah sedemikian rupa. Masa engkau tidak kenal aku? Alastu birabbikum? Tidak pahamkah engkau bahwa aku ini Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang menata, yang mengukur, yang mendesain, yang mengkadar, yang mengukur, yang mentakdir? Masa engkau tidak kenal aku? Ar-Rahman. Maka alastu birabbikum? Dan ketika ruh itu dimasukkan oleh Allah, jawabannya adalah kesaksian, menemukan sebuah bukti dan dalil yang mampu bersyahadah. Qalu bala syahidna. Maka inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi kan tidak. Sampai kemudian nasihat itu di breakdown yang lebih rendah lagi. Setelah Ar-Rahman, Allamal Quran. Masa engkau tidak kenal? Bagaimana engkau bisa mengerti hidup bermartabat?
Hidup tidak hanya sekedar butuh air, hidup tidak hanya sekedar butuh udara, hidup tidak hanya sekedar butuh makanan. Bukankah nenek moyangmu ketika aku turunkan di bumi, sudah aku berikan bekal berharga bahwa betapa pentingnya petunjuk yang aku berikan. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Kul nahbitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turun kalian ke muka bumi Adam. Hiduplah, engkau akan bisa hidup dengan baik. Makanan sudah aku cukupkan, minuman sudah aku sediakan, udara sudah aku berikan kepada kalian untuk syarat kalian bisa hidup dengan baik. Tapi hidup yang sempurna dan bermartabat tidak cukup itu. Maka catat dan ingat Adam, dan berikan kepada anak cucumu Adam. Berikan peringatan ini sungguh penting dan berharga untuk hidupmu. Apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang hidup mengikuti petunjuk yang aku berikan, maka dia pasti akan bahagia. Aku jamin. Apa jaminannya? Yaitu diangkat oleh Allah rasa takutnya dan diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka alamal Quran yang memberikan kepada kalian petunjuk, yang memberikan kepada kalian Al-Quran. Coba silakan kalian hidup, kemudian buang dan campakkan Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Maka hidup kalian akan mendapatkan ketimpangan. Hidup kalian akan mendapatkan kekacauan. Hidup kalian akan mendapatkan kerusakan. Coba pirsani Quran surat ke-23. Surat Al-Mu'minun ayatnya ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, maka pasti akan terjadi ketimpangan, kerusakan. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi yang aku hamparkan untuk kehidupan kalian. Wa man fihinna, apa saja yang ada di antara keduanya, semua pasti akan rusak. Dan Allah memberikan petunjuk. Bal atainahum bidzikrihim. Bukankah aku telah berikan kepada kalian Al-Quran? Bal atainahum bidzikrihim. Bukankah aku telah berikan kepada kalian adzikra? Bukankah aku telah berikan kepada kalian petunjuk? Tapi anehnya banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah contoh fakta yang ditunjukkan oleh Allah. Betapa keras kepalanya orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah ketika didakwahi oleh Nabi. Sampai kemudian Nabi memilih. Apa pilihan Nabi? Nabi harus merelokasi, cari tempat pengganti kota Mekah. Dan Nabi kemudian ke Taif. Ternyata dakwah Nabi di Taif mendapatkan perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diterimakan oleh Nabi. Bahkan ketika di Taif tidak hanya penolakan, tapi Nabi kemudian setelah menyatakan, kalau engkau tidak menerima dakwah yang aku sampaikan, silakan. Tapi jangan ceritakan bahwa saya sampai di Taif. Sebab ketika berita bahwa saya telah keluar dari kota Mekah, sulit saya untuk bisa masuk ke kota Mekah. Apa yang menjadi pernyataan Nabi itu tidak didengarkan sama sekali. Bahkan 3 orang tokoh Taif kemudian teriak-teriak dan mengumpulkan orang-orang Taif. Apa yang berikutnya? Tindakan di luar batas kemanusiaan diterimakan oleh Nabi. Nabi bukan hanya dilempari kata-kata yang buruk dan caci maki, tapi betul-betul Nabi dilempari dengan batu sehingga tubuh Nabi penuh dengan darah. 5 kilo Nabi lari, coba kita bayangkan. 5 kilo Nabi, coba kalau kita merasakan bagaimana sulitnya dakwah Nabi. 5 kilo Nabi terus ini di tengah kejaran orang-orang Taif dengan dilempari batu, dan itu tidak hanya melesat, tapi banyak yang mengena tubuh Nabi. Sampai kemudian Nabi ketika mampu keluar dari Taif, di perbatasan Taif, di sebuah kebun anggur yang berbuah sangat lebat, Nabi berteduh untuk berlindung di tempat itu.
Dan kemudian Nabi berdoa, yang doa ini kemudian terkenal dengan doa mustada'afin. Doanya orang-orang yang lemah. Doanya orang-orang yang lemah. Dan ini juga yang menjadi momentum berharga, menjadi catatan kemudian Taif. Sekian banyak orang kemudian pada periode berikutnya banyak yang memeluk Islam. Karena salah satu dari pembantu pemilik kebun itu namanya Adas. Adas itu diperintahkan oleh pemilik kebun itu. Yang pemilik kebun itu juga sama seperti orang-orang Taif yang lain. Tidak menerima dakwah Nabi. Tapi begitu tahu doa yang keluar dari lisan manusia yang mulia ini, dia bercecak kagum dan dia tidak pernah bisa melihat orang selembut dan semulia itu di kolong bumi yang dia temukan. Bayangkan sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Bayangkan perlakuan buruk diterimakan kepada dirinya. Tapi tidak sedikit pun senokta di dalam hatinya ada kekotoran. Ada perasaan benci dan ingin balas dendam. Tapi yang mengalir adalah doa yang penuh dengan kebaikan. Sampai-sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada malaikat yang menjaga bukit Taif. Untuk apa? Kalau diperintah apapun oleh Nabi, dia akan laksanakan. Dalam bahasa yang sederhana, kalau gunung Taif ini mau dihimpitkan ke orang-orang Taif, dibalikkan, maka dia pun akan melaksanakan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ketika tawaran itu disampaikan kepada Nabi, justru kalimat yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka belum mengerti, karena mereka belum mengetahui. Dan doa mustada'afin, doa orang yang lemah, ini yang bikin hati pemilik kebun anggur itu luluh. Ketika Nabi mengadu, ya Allah, saya ikhlas dan ridho dengan tubuh kami yang penuh dengan luka. Kami menyadari, ya Allah, ini semua terjadi karena barangkali kami kurang sungguh-sungguh. Kami tidak full powerful, tidak dengan kekuatan penuh. Dengan segala kemampuan kami untuk kami menyampaikan dakwah ini, ya Allah, sehingga dakwah ini mengalami kegagalan. Kami ikhlas dan ridho, ya Allah, asal Engkau tidak marah, asal Engkau tidak murka. Kalau Engkau pun perintahkan kami ke tempat yang lain, kami akan lakukan, ya Allah. Engkau yang penuh dengan kasih sayang, limpahkan kasih sayang-Mu, berikan kekuatan kepada kami. Tidak sedikit pun, ya Allah, punahkan, ya Allah, hancurkan, ya Allah, balas, ya Allah, lakukan. Itu yang didengar oleh pemilik kebun itu, sehingga kemudian dia memerintahkan kepada Adas. Adas diperintahkan, Adas, tolong petikkan kurma yang paling matang, yang paling segar, berikan kepada orang itu. Maka Nabi yang ditemani Haris bin Sabit itu, ya, terus kemudian didatangilah oleh Adas. Ketika Nabi diberikan kurma, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jare wong Jawa tuh. Kenapa? Kalimat yang sederhana itu mampu menyentuh hati Adas. Dan saat itu juga Adas masuk Islam. Kenapa? Ketika satu anggur itu diambil oleh Nabi, dan Nabi kemudian memakannya. Nabi tidak langsung memakannya, tapi Nabi kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini menggetarkan dan meluluhlantakkan hati Adas. Dia langsung berkata, apa yang kamu ucapkan itu? Sungguh, saya tidak akan menemukan kalimat itu keluar dari manusia yang di bumi ini. Tapi itu bersumber dari berasal dari langit. Betul, saya memang Nabi dan Rasul utusan Allah. Hanya dengan kalimat penjelasan Nabi, betul bahwa saya Nabi dan Rasul utusan Allah. Saat itu juga Adas kemudian masuk Islam. Dan itu kemudian yang menjadi asal muasal bagaimana sulitnya dakwah di Taif ternyata mampu ditembus lewat Muslim yang pertama dari Taif, yaitu pembantu pemelihara kebun anggur yang berada di Taif itu yang bernama Adas. Para jamaah rahimakumullah, itu menjadi gambaran betapa sulitnya jalan dakwah. Barangkali kalau kita bertanya hati kita,
Kalau Allah kasih kesempatan kepada kita hidup di tengah-tengah Nabi, pertanyaan yang sama tentu kita akan bertanya-tanya. Akankah ketika kita berada di tengah-tengah Nabi begitu kuat dan sabar untuk bisa bersedia menerima risalah Islam sebagaimana kelompok Islam, sebagaimana kelompok sedikit itu? Sementara tekanan, intimidasi, teror sedemikian luar biasa. Orang yang menyatakan diri masuk Islam kemudian mendapatkan siksaan luar biasa. Akankah kita tahan? Akankah kita pilih menjadi pengikut Nabi yang kemudian mendapatkan perlakuan sebegitu buruk? Atau kita mencari cara aman, kemudian kita mengikuti para penentang-penentang Nabi supaya kita bisa mendapatkan fasilitas kehidupan dan kita tidak usah berjuang dan memilih menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Nabi kembali, tidak hanya sekedar itu. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang selama ini menjadi pembela-pembela Nabi, yaitu orang-orang yang sangat dekat ini kemudian diambil oleh Nabi. Sehingga tercatat dalam sejarah itu menjadi tahun duka cita, amul hazan. Menjadi tahun duka cita. Di mana Nabi tidak ada lagi yang bisa menghibur. Tidak ada lagi yang bisa menjaga. Ketika ada orang-orang yang selama ini menjadi penentang-penentang dakwah. Maka kemudian terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita catat di Al-Quran peristiwa Isra Mi'raj itu ditempatkan di surat ke-17. Surat Al-Isra. Ayatnya ayat yang pertama Allah tunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan tidak berlebihan. Jika ternyata hasil dari peristiwa ini adalah ibadah istimewa. Yang diberikan oleh Allah. Yang diperintahkan langsung oleh Allah. Ketika Nabi melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu adalah perintah sholat 17 rakaat. Perintah sholat 5 waktu. Maka apa hikmah terbesar dari yang peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang menjadi catatan kita? Bahwa ketika kita menyadari hidup ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan setiap orang menginginkan kemuliaan, menginginkan kesuksesan, menginginkan mimpi dan cita-cita mulianya berhasil. Itu bukan cek kosong. Bukan hadir seperti membalik tangan. Tapi perlu kesungguh-sungguhan, perlu perjuangan, perlu darah dan air mata. Sebagaimana Nabi kemudian sukses membawa risalah ajaran Islam ini. Kemudian Nabi kemudian bisa membalik situasi. Nabi kemudian mampu mengembangkan sayap dakwah yang sedemikian rupa. Sehingga tidak berlebihan. Quran yang terakhir turun. Itu Quran surat ke-110. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Panjenengan bisa catat. Ayat ini sengaja, surat ini sengaja diturunkan oleh Allah terakhir. Sebab di Quran itu kalau menggunakan kata idza itu apabila yang pasti terjadi. Beda dengan kalau di Quran menggunakan kata lau. Lau anzalna hadzal Quran. Lau itu apabila yang tidak terjadi. Lebih-lebih di surat ini dirangkai dengan jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan yang luar biasa. Apa kedatangan yang luar biasa? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Dan di Quran pertolongan Allah itu ada dua. Satu disebut di Quran dengan Nasrullah. Dan yang kedua disebut Nasrum minallah. Ada Nasrullah, ada Nasrum minallah. Apa bedanya Nasrullah dengan Nasrum minallah? Kalau Nasrullah itu pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah. Tanpa campur tangan manusia. Itu namanya Nasrullah.
Sedangkan nasrum minallah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah. Dan Allah memberi ruang kepada kita. Allah memberi peluang kepada kita untuk bekerja. Untuk berusaha. Untuk berikhtiar. Untuk berjuang. Dan seberapa besar kesungguh-sungguhan kita dalam berjuang, maka itu sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Maka itu nasrum minallah. Ada nasrullah, ada nasrum minallah. Dan di surat ini Allah sebutkan nasrullah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kita ini tidak boleh susah, tidak boleh sedih, tidak boleh pesimis. Ada pintu besar kesuksesan yang disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita punya yang disebut dengan nasrullah. Kita punya yang disebut dengan nasrum minallah. Ada pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, ketika Nabi sulit, ketika Nabi susah, jalan dakwah sedemikian rupa seperti sudah buntu. Orang yang begitu dia cintai diambil oleh Allah. Rasanya langit ini runtuh. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Allah turun tangan. Allah berikan kepada Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dengan Isra dan Mi'raj itu mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk tidak lemah dalam hidup. Untuk tidak mudah hilang harapan. Untuk tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Ada pintu besar kesuksesan. Ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Ada peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita berjuang. Itu hikmah besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan yang kedua, 17 rakaat yang diberikan oleh Allah dari perintah sholat. Di suratnya adalah surat ke-17. Surat ke-17 itu surat Al-Isra. Menurut seorang mufassir besar, ya, tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti, dan beliau punya karya-karya yang luar biasa dalam memberikan tafsir kepada Al-Quran. Imam As-Suyuti memberi catatan. Setiap peristiwa pasti ada pengantarnya. Dan kalau peristiwa besar seperti Isra Mi'raj ditempatkan di surat ke-17, maka pengantarnya pasti di surat sebelumnya, yaitu surat ke-16. Dan di surat ke-16 itu ternyata surat An-Nahl. An-Nahl itu ternyata lebah. Dan di Quran itu menarik. Ada binatang-binatang kecil yang dijadikan pelajaran oleh Allah. Coba panjenengan catat. Surat ke-29. Surat Al-Ankabut. Laba-laba. Kemudian berikutnya surat ke-27. Surat An-Naml. Semut. Serangga-serangga kecil ini dijadikan nama surat di Al-Quran. Surat ke-29. Surat laba-laba. Menjadi pelajaran berharga. Begitu banyak manusia yang berakhlak seperti laba-laba. Bukan melindungi. Bukan membina, tapi membinasakan. Mestinya dia mendidik, tapi dia menghancurkan. Jangankan tamu yang datang dihormati. Penghuni rumahnya saja tidak aman. Maka di Quran disebutkan masyarakat. Kalau diperkecil, rumah yang paling mengerikan adalah rumah laba-laba. Rumah yang paling rusak, rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Kenapa? Padahal kita lihat desainnya sebegitu indah, teratur, terukur, sedemikian simetris. Masya Allah. Tapi Quran menyebutkan menjadi rumah yang lemah, menjadi rumah yang rapuh. Kenapa? Bukan hanya gampang rusak. Bukan hanya tidak mampu melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Tapi yang terjadi, penghuni rumah itu di antara penghuni rumah tidak menjadikan satu dengan yang lain, saling menjaga dan melindungi. Kalau laba-laba jantan datang ke rumahnya, ketemu dengan laba-laba betina, kemudian mereka melepaskan syahwatnya, mereka bersenang-senang. Apa yang terjadi? Setelah bersenang-senang, pasti laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Masya Allah.
Tidak hanya itu, anak-anaknya sudah sekian banyak dimangsa oleh induknya. Itulah rumah yang lemah. Maka pantas kalau ada tamu yang datang tidak disuguhi kopi, tidak diberi minuman, tapi mereka dijebak, mereka dimangsa oleh penghuni rumahnya. Itulah rumah laba-laba. Contoh kehidupan yang sangat mengerikan yang ditunjukkan oleh Allah di surat ke-29. Sementara surat ke-27, surat apa? Surat Semut, surat An-Naml. Surat An-Naml yang ada kisah luar biasa ditunjukkan. Hatta idza atau ala wadi namli, hingga sampai di lembah semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut betina, the queen, ratu semut. Apa yang dikatakan? Ya ayuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman, supaya engkau tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junutuhu, dan tentara-tentaranya, fahum la yasurun, sebab mereka tidak menyadari. Mereka tidak mengerti. Dan kemudian itu kita mendapatkan kado berharga dari peristiwa itu. Kita diajari Allah doa yang luar biasa. Yang doa ini adalah Masya Allah, doa yang luar biasa nikmat untuk hidup dan keberkahan kita. Surat ke-27, surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa yang langsung diajarkan Allah di Al-Quran lewat kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berhadapan dengan semut, itu ada di surat Semut. Dan semut ini menjadi pelajaran masyarakat berharga. Ketika ada ratusan semut berteriak-teriak untuk mereka masuk ke dalam rumah-rumah. Tidak hanya sekedar rumah, tapi di rumah-rumah mereka penuh dengan barang kekayaan. Bukan hanya berharga, tapi rongsokan dan barang-barang busuk yang tidak diperlukan itu dimasukkan ke dalam sarang-sarangnya. Semut itu diberikan kesempatan oleh Allah hidup 1 tahun. Tidak lebih dari 1 tahun. Tapi bahan makanan yang dibawa oleh semut, panjenengan bisa saksikan. Makanan yang dibawa oleh semut itu besarnya bisa puluhan kali dari tubuhnya semut. Itu bisa kita bayangkan bagaimana rasa egonya semut. Makanan itu bisa seukuran berapa? Berpuluh-puluh kali. Dan itu dimasukkan terus ke dalam sarangnya. Itu diperlukan atau tidak diperlukan. Halal atau haram barang-barangkali. Bahasa kita manusia. Ada loh Pak, orang menyalahgunakan jabatan. Nyolong itu sampai ratusan triliun. Kayak opo gitu, coba jenengan renungkan. Lah saking apa Pak? Masya Allah. Betapa manusia itu kebacut. Wong urip iku lho sekitar 65 tahun. Apa kalau kita nyolong ratusan triliun terus bisa makan sekali makan 10 piring rawon saking senenge rawon? Kan enggak. Terus dibelikan rumah, ratusan rumah. Apa ya ditiduri semuanya? Kok saya kebacute? Nah itu model siapa Pak? Semut. Dijejalkan kepada rumahnya, tidak peduli apakah itu diperlukan atau tidak. Nah, yang menarik adalah serangga yang ditempatkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-16, yaitu An-Nahl. An-Nahl itu lebah. Dan dalam sabda Rasulullah, Nabi bersabda, mukmin itu, orang yang punya iman kepada Allah itu akhlaknya seperti lebah. Kenapa lebah? Ada 2 yang menjadikan ciri dari lebah. Pertama, lebah itu akan selektif dalam hidupnya. Dia tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Pertama. Yang kedua, dia tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Yang masuk baik, yang keluar juga baik. Ayo coba Pak, panjenengan buka cari apa di ensiklopedi, cari di mana pengetahuan. Pernah sampean dengar ada serombongan
lebah kemudian datang merusak perkebunan sehingga kebunnya gagal panen. Tidak ada. Kalau lebah itu datang malah produktif membantu proses penyerbukan. Sehingga terjadi apa? Pembuahan. Lebah. Oh ya, tapi kalau lebah kan ngentup mati ya. Saya tunggu dulu Pak. Lebah itu tidak setiap ketemu orang terus dintup. Gak ujuk-ujuk tiap ketemu orang dintup. Tiap ketemu. Itu senjata pamungkas. Seperti pintu pamungkas. Seperti pintu darurat pesawat terbang. Sebab lebah tidak akan ngentup Pak. Ketika dia ngentup, selesai ngentup pasti mati Pak. Sopo sing gelem. Wong gak salah gak apa ora dintup. Mari ngono dhek mati. Itu diberikan gambaran dalam sabda Rasulullah. Mukmin itu seperti lebah yang masuk dan yang keluar adalah sesuatu yang baik. Maka peristiwa Isra Mi'raj pengantarnya adalah manusia skema rohani yang sedemikian rupa dibersihkan jiwanya oleh Allah, dan itu yang menjadi jalan dan sarana kesuksesan. Maka Imam As-Suyuti memberikan catatan pengantar dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah surat ke-16, di mana di situ ditunjukkan mukmin itu adalah manusia yang hidup dengan kehidupan kualitas terbaik. Apa? Tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna. Yang kedua, untuk bisa membersihkan diri, karena itu Allah hadirkan kenikmatan luar biasa. Maka sesungguhnya sholat 5 waktu adalah kekayaan dan kado berharga yang diberikan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kita sempurna. Maka sungguh salah dan salah besar kalau sholat itu menjadi beban dan kewajiban yang memberatkan hidup dan kehidupan kita. Karena tidak sedikit pun Allah butuh sholat kita. Yang butuh sholat itu diri kita. Yang sholat itu kemudian menjadikan jaminan. Allah bahkan menyatakan semua persoalan hidup dan kehidupan itu akan selesai. Tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Ketika di Al-Quran Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Masa kita tidak percaya, masa kita tidak yakin. Allah yang menyatakan hidup kita akan selesai, hidup kita akan beres. Semua persoalan hidup dan kehidupan kita, semuanya akan teratasi, semuanya akan terlewati jika kita menemukan kata kunci untuk bisa menyelesaikan hidup itu. Apa? Yaitu dengan sabar dan sholat. Maka jika kita belum menyelesaikan dan belum mampu menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan kita, pertanyaan itu sungguh kita kembalikan kepada diri kita. Itu terukur dari bagaimana kualitas sholat kita. Bagaimana kualitas rukuk dan sujud kita kepada Allah. Karena kesuksesan, kegembiraan dan kebahagiaan pasti akan diberikan dan dijaminkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang merawat sholatnya, bagi orang yang merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Di ayat 132 itu menjadi kata kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita. Menjadi pegangan untuk kita betul-betul yakin kepada Allah. Ketika Allah membimbing kita, apa yang difirmankan Allah? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada ahlimu, kepada istri dan anakmu, kepada keluargamu. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Perintahkan untuk menegakkan sholat. Wa'mur ahlaka bisolah. Fastobir alaiha. Dan yang sabar di dalam melaksanakan. Kalau engkau malas melaksanakan sholat, tidak apa-apa. Allah tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada satupun yang sholat. Allah tidak rugi. Sekampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah.
tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Allah menegaskan, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta salatmu. Aku tidak minta rezeki darimu. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Sungguh, la nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk. Catat. Aku Allah yang mencukupi segala hidup dan kehidupanmu. Ayat ini ditutup dengan pernyataan luar biasa. Wal akibatul littaqwa. Akibat baik ini pasti akan diberikan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hikmah yang ketiga, memang mendidik kepada kita untuk merawat dan menjaga keimanan yang sempurna. Apa itu? Kesabaran. Maka selalu dirangkai. Selesainya persoalan hidup ini dengan sholat, dengan sabar. Dengan kesabaran, perintahkan didik dan keluargamu, anak didikmu untuk menegakkan sholat dan sabar di dalam melaksanakannya. Karena sabar adalah puncak dan kualitas keimanan. Maka tidak berlebihan. Panjenengan kalau buka Al-Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 23. Ayatnya ayat 24. Dengan jelas di situ. Surga itu bagi siapa? Bagi orang yang imannya sempurna. Yaitu orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adn, surga Aden disediakan bagi siapa? Waman solaha, hamba-hambaku yang hidup dengan penuh kesolehan. Min abaihim, dari para leluhur mereka yang solih. Wa azwajuhim, yang hidup bersama pasangan mereka dengan kehidupan orang-orang yang solih. Wa dzurriyyatihim, dan yang mendidik, menjaga, merawat anak yang diamanahkan oleh Allah kepadanya dengan mendidik mereka jadi anak-anak yang solih. Maka waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dilanjutkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat berdiri bersop-sop di setiap pintu surga, menghormat, menyambut dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah, derajatnya ditinggikan, dimasukkan ke dalam surga. Malaikat menghormat, malaikat menjaga di setiap pintu. Tidak hanya sekedar berdiri. Ayat 24. Malaikat itu dengan penuh keceriaan menyambut mereka dengan mengucapkan salam. Apa salamnya, Pak? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah memberikan hikmah kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu menuntun diri kita, menjaga dan merawat diri kita, menjauhkan dari jalan kehinaan, dan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Rela dan ridho berjuang, semata-mata mendapatkan keridhaan Allah, supaya hidup kita betul-betul mendapat kegembiraan dan kebahagiaan sempurna. Menjaga rukuk dan sujud kita kepada Allah, supaya kita semua tercatat menjadi ashabul jannah, hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Akhirnya marilah kita mohon ampun kepada Allah. Kita baca doa sayyidul istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar diri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, terutama anak dan keturunan kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran. Mudah-mudahan masa depan dan cita-cita kemuliaannya dijabah oleh Allah, bahagia hidupnya dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.